Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Asa Pratama dari kelas 4 PJJC. Saya akan mempresentasikan topik 7, yaitu yang berjudul penentuan posisi dengan GPS part 2. Penentuan posisi dengan GPS itu ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama itu penentuan posisi kinematik, yang kedua metode survei statik singkat, yang ketiga metode survei pseudo-kinematik, yang keempat metode survei stop and go, yang kelima metode tinggi dengan GPS. Penentuan posisi kinematik. Salah satu perangkat lunak pengolah data GPS secara kinematik yang dikembangkan pada saat ini adalah ERTA-KLIB. Dalam pengujian dapat diketahui kestabilan hasil pengolahan data GPS menggunakan ERTA-KLIB. Penentuan posisi kinematik atau kinematic positioning ini adalah salah satu metode yang telah banyak digunakan dalam hal penentuan posisi objek-objek yang bergerak. GPS kinematik ini banyak digunakan dalam berbagai keperluan riset geodetik. Nah, salah satu dari penerapan metode tersebut adalah untuk pemantauan deformasi lempeng tektonik. Penerapan metode GPS kinematik dalam studi deformasi lempeng tektonik dimanfaatkan untuk melakukan analisis karakteristik lempeng tektonik. Selain itu, penentuan posisi secara kinematik atau kinematic positioning merupakan posisi dari titik-titik yang bergerak dan receiver GPS tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk berhenti pada titik-titik tersebut. Metode penentuan posisi dengan GPS dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut. Penentuan posisi dengan GPS yaitu terbagi menjadi dua, yaitu survei dan navigasi. Survei itu menjadi dua lagi, yaitu absolut dan diferensial. Diferensial terbagi menjadi dua lagi, yaitu post processing dan real time. Post processing terbagi menjadi 5, yaitu statik, pseudo-kinematik, kinematik, stop and go, statik singkat. Sedangkan real time itu terbagi menjadi 1, yaitu jarak fase. Navigasi. Navigasi terbagi menjadi 2, yaitu diferensial, absolut. Diferensial menjadi 2 lagi, yaitu jarak fase dan pseudo-range. Metode survei statik singkat. Metode survei statik singkat yaitu penentuan posisi dengan menggunakan dua alat receiver, di mana satu alat didiamkan, satu lagi berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Metode survei statik singkat atau rapid statik merupakan penentuan posisi secara statik dengan waktu pengamatan yang lebih singkat. Metode ini rentan terhadap efek kesalahan dan bias. Metode statik singkat ini umumnya hanya diaplikasikan untuk baseline yang relatif pendek. Dan seandainya ambiguitas fase dapat ditentukan dengan benar, maka ketelitian posisi titik yang diperoleh adalah dalam order sentimeter. Metode survei pseudo-kinematik yaitu metode penentuan posisi yang menerapkan dua sesi ekupasi pada titik dengan singkat. Metode survei pseudo-kinematik yang kadang disebut juga metode intermittent atau metode resuppation, pada dasarnya dapat dilihat sebagai realisasi dari dua metode statik singkat yang dipisahkan oleh selang waktu yang relatif cukup lama. Seperti halnya pada metode statik singkat, metode pseudo-kinematik ini memerlukan satelit geometri yang baik, tingkat bias dan kesalahan data yang relatif rendah, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipad. Metode survei stop and go. Metode stop and go atau disebut juga metode semi-kinematik. Pada metode ini, titik-titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak atau statik, sedangkan receiver GPS bergerak dari titik di mana setiap titiknya receiver yang bersangkutan diam beberapa saat di titik-titik tersebut. Metode ini berbasiskan pada metode penentuan posisi diferensial untuk membutuhkan kondisi pengamatan yang baik untuk mencapai ketelitian posisi yang relatif tinggi. Penentuan tinggi dengan GPS. Penentuan komponen tinggi ortometrik H merupakan salah satu permasalahan penting dalam bidang survei dan pemetaan.
Penentuan tinggi ortometrik dengan tongkat ketelitian yang baik sangat sulit untuk dilakukan, mengingat perlu dilakukan penentuan nilai potensial gaya berat dari semua titik di atas permukaan bumi. Penentuan tinggi dan beda tinggi ortometrik dengan metode GPS dapat dilakukan karena metode GPS dapat menentukan tinggi elipsoid H dengan ketelitian yang baik. Penentuan tinggi pada bidang geodesis selalu mengacu pada datum tinggi sebagai bidang level atau permukaan tinggi, yaitu geoid. Geoid merupakan bidang fisis dari representatif bentuk bumi. Penentuan tinggi ortometrik dengan kualitas akurasi dan presisi yang baik dapat dilakukan dengan metode leveling menggunakan peralatan waterpass teliti. Pengukuran tersebut disertai dengan penentuan nilai potensial gaya berat menggunakan survei gravimetrik sebagai koreksi. Penentuan tinggi ortometrik menggunakan waterpass teliti dengan koreksi nilai gaya berat memiliki biaya operasional yang tinggi serta dibatasi oleh kondisi lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebuah metode alternatif lainnya dapat dipakai. Metode alternatif tersebut adalah metode penentuan tinggi H atau beda tinggi menggunakan data pengamatan GPS atau Global Positioning System atau disebut juga metode GPS heighting. Nilai tinggi ortometrik yang diperoleh dari kedua metode tersebut di atas digunakan dalam kerangka validasi tingkat akurasi dari metode GPS heighting yang digunakan. Terima kasih. Maafkan bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.